Hello Mina. One Piece chapter 1089 telah rilis dengan judul Pengepungan, di mana judul tersebut menjelaskan situasi yang terjadi di Pulau Egghead. Para pasukan pemerintah dunia telah mengepung Pulau Egghead dengan 100 kapal perang dari berbagai ukuran, ditambah 20 kapal perang besar, dengan total sebanyak 30.000 pasukan angkatan laut, serta Admiral Kizaru, dan juga jangan lupakan Sanjay Garcia Saturn yang juga ikut turun tangan untuk meramaikan pertempuran di Pulau Egghead. Selain itu ada hal menarik lainnya, yaitu pada cover majalah Weekly Shonen Jump yang telah terbit di minggu ini, di mana cover tersebut menampilkan berbagai karakter. Salah satunya adalah Asta, Yuno, dan Noel dari serial Black Clover. Kemudian ada Yuji, Yuta, dan juga Gojo Satoru dari serial Jujutsu Kaisen. Dan bagian utama menampilkan Luffy, Sanji, Zoro, dan juga Chopper. Chapter 1089 dimulai dengan sebuah cover request dari seorang penggemar yang bernama Parpo, di mana tema kali ini memperlihatkan seekor pelayan sapi yang sedang memberikan sebuah surat cinta dari Sanji, sembari mengantarkan minuman hangat, di saat Nami menggambar peta di malam hari. Pada halaman pertama memperlihatkan desa Fusa yang merupakan kampung halaman dari sang Bakasencho Monkey di Luffy. Beberapa orang di sana tengah melihat surat kabar dan bereaksi tentang berita yang mengatakan tentang keadaan Garp saat ini. Mereka bilang statusnya tidak diketahui di Pulau Bajak Laut. Benarkah itu? Dia tidak ditetapkan mati kan? Sementara itu, wali kota dari desa Fusa, yakni Wapslap, juga mengomentari berita tersebut. Ia berkata, dia itu pria yang menciptakan banyak legenda, jadi tidak perlu mengkhawatirkannya. Di sana juga ada Makino. Terlihat dia masih mengkhawatirkan keadaan dari Garp. Kemudian anak dari Makino yang tidak diperlihatkan wajahnya, sepertinya sangat menyukai foto Luffy di surat kabar tersebut. Di sisi lain pulau yang berbeda, tepatnya di rumah hunian keluarga Dadan, mereka juga sedang membaca berita di surat kabar tersebut. Di sana Dadan terlihat sedang menangis dan berkata, Garp dan bahkan Luffy, apa yang mereka lakukan? Kemudian berpindah ke tempat lain. 6 hari pasca kerajaan Lulusia dihancurkan oleh Im Sama, dampak dari kejadian itu sangatlah besar. Kita diperlihatkan kepanikan yang terjadi hampir di seluruh penjuru dunia One Piece, seperti di East Blue, South Blue, West Blue, North Blue, dan Green Line, karena adanya gempa bumi yang super dahsyat. Bahkan tidak ada gempa yang tercatat pada dunia One Piece yang dapat menyaingi gempa kali ini, sehingga dampaknya juga menghasilkan tsunami yang dahsyat. Bencana ini menyebabkan banyak sekali kerusakan di penjuru dunia, termasuk juga di perairan Greenland. Banyak dari orang-orang bereaksi terhadap gempa bumi tersebut, seperti Iceberg di Water 7, para tahanan di Impel Down, Kapten Hina di markas marinir, Momonosuke di Wano Kuni, Ivankov di kerajaan Kamabaka, dan bahkan Im Sama sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas bencana ini. Selanjutnya narator mengatakan bahwa pusat gempa tidak bisa ditentukan di zaman geografi yang tidak biasa ini. Relevansinya tidak diketahui, tapi gempa bumi ini menyebabkan naiknya permukaan air laut sekitar 1 meter di seluruh dunia, dan akibatnya beberapa pulau mulai tenggelam. Kemudian terlihat bahwa tidak ada tanda-tanda dari kerajaan Lulusia, yang ada justru lubang besar sama seperti di Enies Lobby, yang membentuk sebuah air terjun. Di panel selanjutnya beberapa pulau seperti di kerajaan Kamabaka dan di desa Fusa, terlihat pulau itu tidak memiliki garis pantai lagi karena naiknya permukaan air laut. Selanjutnya scene berpindah dan menampilkan Pulau Egghead di dunia baru. Di sana sudah ada ratusan kapal pemerintah dunia yang tiba di dekat pulau tersebut. Dengan kekuatan tempur yang sangat besar, pemerintah dunia telah mengepung pulau itu dan bahkan kekuatannya melebihi Bastekal. Terlihat ada 20 kapal perang besar dan pasukan yang berisi 100 kapal perang dari berbagai ukuran, dengan jumlah mencapai 30.000 marinir angkatan laut. Para monster laut yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk bereaksi setelah mendeteksi banyaknya kapal yang mencoba untuk mendekati pulau tersebut. Dan terlihat salah satu kapal pemerintah dunia telah diserang. Pasukan dari pemerintah dunia pun mencoba untuk melawan monster laut ini. Dengan mudahnya Kizaru menggunakan lasernya
dan berhasil untuk menumbangkan salah satu monster laut itu. Armada besar pasukan pemerintah dunia dipimpin oleh 9 Laksamana Madya dari Markas Angkatan Laut, termasuk juga Admiral Kizaru dari ke-9 wakil Laksamana ini. Di sini terlihat ada beberapa orang yang merupakan wajah baru, namun kita masih belum mendapatkan konfirmasi mengenai nama-nama dari orang ini. Kemudian di sebuah dek kapal terlihat Admiral Kizaru yang sedang menyantap semangkuk mie ayam kriuk. Dia sedang berkomunikasi dengan Sentomaru melalui Denden Mushi. Kizaru mengatakan, "Aku bingung, rasanya canggung sekali Sentomaru-kun. Bagaimana kalau kau menyerah saja, lalu keluar dari sini?" Sentomaru menjawabnya, "Kalau kau lakukan itu lagi, kami akan membalas tembakan dengan tembakan." Pak Tuapang berhasil membuat laser untuk pasifista dengan mempelajari kemampuanmu. Di sini kita bisa melihat sedikit flashback di masa lalu. Terlihat Kizaru muda sedang mendemonstrasikan mengeluarkan beam laser dari telunjuknya dengan ditemani Dr. Vegapunk dan juga Sentomaru muda. Sentomaru kemudian melanjutkan perkataannya, "Aku tidak pernah menyangka kau yang akan menyingkirkan Pak Tuapang." Kizaru berkata, "Aku tidak bisa melindungimu. Kalau kau meneliti tentang Void Century, aku ini hanyalah budak korporat. Pertarungan ini tidak ada untungnya bagi kita. Semakin banyak yang kita hancurkan, itu juga yang akan merugikan kita. Sepertinya Lucy dan yang lain gagal melakukan pembunuhan." Dan Sentomaru menjawab, "Itu karena kelompok topi jerami ada di sini." Sementara itu di dalam kapal perang terdapat salah satu Gorosei, yaitu Saturnus yang sedang menyantap sebuah roti. Dia berkata kepada Doberman, "Jangan membuat mereka menyadari kalau aku ada di sini." Bajak laut topi jerami menyandra Dr. Vegapunk dan mereka membuat barikade pengepungan ya. Artikel ini bagus. Kemudian Doberman menjawab bahwa itu bersumber dari Morgan. Kemudian Saturnus kembali bertanya, bagaimana status terkini? Dia menyebut bahwa sampai saat ini tidak ada laporan penutup misi dari CP0 dan Sentomaru juga masih berjaga. Doberman kemudian melaporkan bahwa tidak salah lagi kalau yang ada di laboratorium itu adalah ke-7 Dr. Vegapunk, termasuk badan utama Stella, dan juga 4 unit Seraphim yang melindungi mereka. Grup yang kita kira bersekutu dengan mereka adalah kru Yonko bajak laut topi jerami yang berisi 10 orang. Sedangkan unit advance yang dikirim dan dipimpin oleh 3 orang CP0, yaitu Lucy, Kaku, dan juga Stacy. Dan tampaknya prajurit si Purple yang tersisa berjumlah sekitar 100 orang yang telah ditangkap oleh pasifista unit Max 3 yang dipimpin oleh Sentomaru. Kemudian Doberman melanjutkan, karena penghalang Frontier Dome dalam kondisi 100%, saat ini mustahil untuk keluar masuk. 1 hari telah berlalu dan masih belum jelas apa yang terjadi di dalam sana. Saturnus kemudian bertanya, di mana para peneliti dan juga para pekerja yang awalnya ada di pulau. Doberman menjawab bahwa mereka semua kabur dari pulau kemarin. Konfirmasi lokasi kapal mereka sedang diatur. Lalu Saturnus bertanya, bagaimana kalau seseorang di sana mengetahui sesuatu? Saturnus kemudian memerintahkan agar langsung tenggelamkan saja semuanya. Doberman kembali melanjutkan laporannya bahwa Jewelry Pony juga berada di dalam pulau. Saturnus kemudian menjawab, "Putriku mah, kita tidak ada gunanya lagi di sini. Kita biarkan saja dia. Dia hanyalah gadis kecil." Di panel selanjutnya, salah satu pasukan angkatan laut pun menangkap gelombang transmisi dari Pulau Egghead. Mereka mengatakan bahwa sepertinya ini terhubung ke suatu tempat. Ternyata sambungan telepon tersebut terhubung ke Tanah Suci Marijoa. Dan yang melakukan panggilan tersebut ternyata adalah salah satu dari 6 kloningan Dr. Vegapunk, yaitu York. Dia berkata, "Ini kejam, kenapa aku juga akan dibunuh? Padahal aku yang memberitahumu soal pengkhianatan Stella." Dan kemudian para Gorosei menjawab, "Kau juga bagian dari salah satu Dr. Vegapunk. Fakta itu tidak dapat diubah." Kemudian York kembali mengatakan bahwa kalau aku tertarik pada abad kekosongan, aku tidak mungkin mengungkapkan ini semua padamu. Kemudian Gorosei Nasujuro bertanya, apakah CP0 datang? Kemudian apa yang dilakukan oleh kelompok topi jerami? York menjawab, "Selamatkan aku. Aku adalah satu-satunya yang menghubungimu dan memberitahumu segalanya. Apa kau tidak ada simpati sama sekali denganku?"
Dan sekarang kenapa ada armada yang mengepung pulau? Kau berencana berperang melawanku? Kemudian Gorosei Jupiter berkata, kami sebenarnya berubah pikiran. Kau juga bisa membuat Mother Flame kan? York berkata, oh, kau mahir dalam berbisnis. Jadi kau menginginkan itu? Sebuah pembagi daya yang bisa membuatnya ada di pulau ini. Jadi berjanjilah, aku dan laboratoriumku tidak boleh diganggu. Dan juga aku masih ingin menjadi Celestial Dragon. Gorosei menjawab, itu bisa diatur. Kemudian York berkata, kalau begitu sepakat. Sekarang cepat selamatkan aku. Aku akan dibunuh oleh bajak laut topi jerami. Aku ingin kau hancurkan mereka semua. Mendengar hal tersebut, para Gorosei tampak begitu terkejut. Begitupun dengan Kizaru dan Gorosei Saturnus. Dan di panel terakhir terlihat York menjadi sandera dari kru topi jerami, di mana dia ditahan oleh Luffy dan juga kawan-kawannya di suatu ruangan. York terpaksa menelpon karena mereka memang memaksanya bersuara. Beberapa dari kru bajak laut topi jerami bereaksi mengenai percakapan tersebut, seperti Nami yang berkata, begitu ya, aku bisa membayangkan adegannya sekarang. Bonnie berkata, apakah artinya kita sedang dikepung? Dan Kapten bodoh kita berkata, aku tidak terlalu mengerti akan semua ini. Namun kita tinggal memanfaatkannya sebagai perisai dan keluar dari sini kan? Dr. Vegapunk juga berkata, jadi itu yang terjadi. Pada panel akhir ini narator berkata, berantakan, penuh konspirasi. Dan kru bajak laut topi jerami telah berkumpul. Oke, mungkin segitu aja pembahasan chapter 1089 kali ini. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.